Sejalan dengan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu yang bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, pada Rabu, 9 Maret 2022. Rangkaian kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Elian Syahnur, yaitu mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, karya Imam Al-Ghazali. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا فينا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: والعلم النافع ما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك ويزيد في معرفتك بعباد ربك عز وجل ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها ويطلعك على مكيد الشيطان وغروره. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu sesuatu yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala dan menambah pula dalam penglihat hatimu dengan kecelaan dirimu, dan menambah pula di dalam pengenalmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia dan yang maha tinggi, dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat, dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu hingga engkau peliharakan daripadanya, dan melihatkan ia akan dikau atasnya daripada tipu daya syaitan dan berdayanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat limpahan taufik, rahmat, hidayah, kurnia, inayah, pertolongan kehendak daripada Allah Ta'ala juga. Tepatlah kita kembali berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil, Pasikda, hadirin sekalian yang bisa berhadir pada malam ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, kedatangan tempat kita berkumpul bersama di tempat ini dengan tujuan niatan kita mencari menuntut keridhaan Allah Ta'ala, kita mencari keampunan Allah Ta'ala. Sama-sama kita mempelajari, memperdengar ilmu-ilmu agama ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana mudah-mudahan dapat bermanfaat, berguna kepada kita bertahan, baik
dunia maupun untuk akhirat nantinya. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan pada waktu ini mendapatkan nilai insya Allah Ta'ala. Mudah Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah serta keampunannya kepada kita berdaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sidin, kitab Bidayatul Hidayah, ujar Sidin bermula ilmu yang memberi manfaat, yaitu ilmu yang bisa menambah takwamu, yang menambah takwamu akan Allah Ta'ala. Takwa sebagaimana kita ketahui yaitu menjunjung perintah Allah Ta'ala, kemudian menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, apakah perintahnya itu yang zahir ataupun perintah Allah yang batin, hendaknya di hati, kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, apakah larangan itu nang zahir, nang nampak, ataupun larangan daripada nang batin, yaitu sifat-sifat nang tercela. Itulah takwa. Nah, kita kadang-kala nak tahu napa-napa nang zahir, napa-napa nang batin kalau kita ada belajar. Nang zahir nang disuruh Tuhan inaran syukur, sabar, ridha, taslim. Namun kita ada belajar, kita ada tahu hidup panggerono terus ada orang lainnya abot hat bisa duit sekurang ya juga dah ya ada musuh. Kadang-kala kita nang ujar Tuhan, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur kepada aku tambah. Nah, kayak apa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Namun kita ilmunya ada bisa. Orang yang ada syukur itu tandanya yaitu pusang. Masih pusang belum syukur. Jadi orang yang ada pusang syukur walau inya terlebih, walau inya dunia kada kayak orang, tapi inya kawah kada pusang. Nah, mencari ilmunya supaya nak kada pusang nang ini, nah itulah masalahnya ilmu batin, supaya syukur aja Allah Ta'ala. Makanya ujar Rasulullah, umatku ini orang beriman ini, ujar Nabi, seluruh perkaranya baik terus asal wujud iman. Ini karena terus diandaki nikmat oleh Allah, ini syukur. Diandaki ujian musibah oleh Allah, ini sabar. Nah, kayak apa caranya supaya syukur, supaya sabar? Inilah yang penting, yang perlu kita belajar, kita kaji. Makanya orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, kalau inya pinandu melihat rahasia hikmah kebaikan daripada perbuatan Allah Ta'ala, disitu yang timbul kayak syukur. Inya melihat walaupun yang datang di ujian musibah kayak gue, tapi kalau inya bisa menginandui itu akan menjadi nikmat. Makanya ada sedikit orang-orang yang diuji nyaman itu banyak yang gagal, tapi banyak orang yang diuji dengan ujian musibah, di situ inya itu berhasil. Nikmat-nikmat itu jangan dikira duit banyak itu, harta berlimpah, dunia banyak, jangan dikira itu kan ujian. Itu ujiannya. Artinya ujian kepada kita, apakah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut atau tidak. Bahkan banyak tadi orang yang diadaki nikmat oleh Allah, ini banyak yang kada lulus.
Sejarah sudah mengatakan, Al-Quran sudah mengisyaratkan kisah Fir'aun, Qarun. Itu karena kada mau mensyukuri. Fir'aun itu disebutkan kada pernah gering, kada bisa gering. Fir'aun pun kita gering. Kemarin lagi kan Fir'aun itu kayak itu. Ada pernah geringnya karena merasa nangka itu, bahkan waninya mengaku jadi Tuhan. Bahkan disebutkan tuh ada kayak Fir'aun itu makan sehari seekor unta. Sehari seekor unta. Kada pernah makan daging unta tadi, kada pernah kesulitan gigi. Kenapa aja giginya duanya? Apa selalu kayak unta? Ini tidak kesulitan. Dan sehari seekor unta, sebulan hanya mabise. Nah kayak apa salah keluar? Sebulan dia kan kita disebutkan dosanya pernah datang iblis lawan Firaun. Datang iblis, oh Firaun ikan pinanduran akolah. Di Firaun pinanduwe nyaman. Kenapa iblis ini? Uji si iblis kami awalnya harap banget, harap liwarikan, harap pada aku, wani pada aku. Kenapa? Ya iblis ahli Tuhan, Tuhan. Kadang banget ilmu banyak pada ikam, tapi aku kada wani mengaku jadi Tuhan. Ikam bisa apa ada umur harap dari ikam. Nah, jadi uji si Firaun, masalah apa? Dia mesti tidak ada masalah, ukur benar kan? Ngomong kayak aku BMP aja, ya ujiannya si iblis nyaman. Amun ikan BMP, ikan ambil suki, ikan ambil di ulang orang raja, ikan ambil itu, ambil ini, yang personal aja. Nah, lalu uji si iblis. Firaun kita nanti ini ikan masalah aku luput dah, tapi ada manusia yang lebih jahat pada kita. Ujar si iblis, siapa Firaun? Nah itulah ujarnya si iblis, manusia yang apabila ada orang minta maaf, minta ampun, inya kada maafin, itu manusia lebih jahat daripada kita. Terkadang kita mau itu kan kasasangkalan, kasasarikan lawan orang, karena orang itu telah berbuat kada baik, telah berbuat jahat lawan kita, lalu sangkal kita, lalu orang itu minta maaf, minta ampun lawan kita, karena mengingat menggenang sangkalnya nang ini, lalu kita ngalih memberikan maaf dan ampun lawan orang. Kenapa jadi orang itu jadi ngalih memberikan maaf dan ampun itu kenapa? Disinilah ini tahijab. Kada mau melihat, kada mau maitihi. Nang terjadi ini adalah sesuatu yang sudah diatur, dikehendaki, ditentuakan oleh Allah. Ini kada mau membukakan ke situ. Nang diitihinya, nang diutaknya si A, anak si A, orang anu, anak si anu, bin si anu, para anu, rumahnya inya nama anu aku, inya namanya bet aku, inya nama anu. Itu aja yang diutak. Kada mau belajar, kada mau melihat nang ini nang terjadi ini adalah ketentuan takdir Allah. Makhluk itu berataan la haula wala quwata. Kada kawan nama-nama. Di situ Allah Ta'ala hendak menguji lawan kita. Uji Tuhan, janganlah engkau berkata aku beriman, wa hum la yuftanun, tapi kalian belum aku uji, ya Tuhan.
Di ujian itulah kita bisa mendapatkan kenaikan pangkat derajat kita. Seorang muslim, seorang yang beriman apabila diuji oleh Allah, apabila dia orang awam, orang biasa, minimal paling kada dosa-dosanya nang digugurkan. Makanya kita orang beriman, orang Islam ini kebanyakannya sebelum meninggal dunia itu kebanyakannya digeringakan dulu. Gering berapa hari gering? Kenapa? Diberisi. Sudah bersih hanya kulit. Kebanyakannya itu. Nah, tinggal kita meminang dulu. Di saat ujian datang lawan kita, ini kehendak ketentuan daripada Allah. Allah memperbuat nang ini kada salah. Bahkan rahasianya orang yang diuji oleh Allah, kalau inya sabar menerima kehendak ketentuan Allah Ta'ala, apa ujar Tuhan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu akan mendapatkan pahala yang kada berhisab. Jadul pokok balurok di sini, balurok namanya. Artinya sudah dihitung lagi berapa daripada banyaknya. Bahkan di akhirat kaidah ujar Rasulullah, orang-orang yang mendapat pahala daripada ujian musibah dan ia sabar menghadapi ujian. Sabar itu apa? Kita kadang menyambut sabar aja. Nah, kayak apa sabar itu teh? Sabar itu pakai gue naran sabar udah terus ngomong tuh sabar tuh untung berenai, jangan bermamai. Itu naran sabar. Kalau muntung menyambut sabar, tak ada manggerunong. Sabar ya, aku kata kawan karena sampai pada takdir Tuhan sabar ya. Misalnya itu kan sabar. Mau sabar itu berenai. Kenapa inya kawan jadi berenai? Karena inya melihat tinanduk. Nah, ini kehendak siapa? Ketentuan siapa? Kehendak Allah. Bukan kasih Tuhan. Makanya nang baca kita ranjak baca raditu billahi rabba. Aku ridho Allah Tuhanku. Ridho nang kaya apa? Senang nang kaya apa? Aku ridho Allah Tuhanku. Aku ridho apapun kehendak Tuhanku. Aku ridho semua apa yang sudah Allah tentukan kepada aku. Aku senang. Kenapa jadi senang? Karena tahu gawian Tuhan ada dengan ada baiknya. Semuanya ada hikmah. Tinggal ada nang pinandu, ada nang kada. Di hikmahnya punya pinandu namanya bisa bagi orang, dia bagi orang. Tahu kisahnya. Kenapa? Allah mau uji aku. Jangan kau berkata beriman kepada aku wahum la yuftanun, padahal kalian belum aku uji, ya Tuhan. Kalau sudah datang ujian lawan kita, kawal kita lulus, kita ayo ujar aku beriman kepadamu ya Allah. Di ujian itulah macam orang sekolah itu menghendak naik 4 ujian. Anu kada mau 4 ujian 15 tahun di setia lepasan nama ujian 4. Makanya di ujian itulah diangkat derajat seorang hamba Allah. Jadi orang yang biasa, orang awam apabila diuji oleh Allah itu minimal paling kada menghapus dosa-dosanya. Itulah ujian Rasulullah. Orang garing yang diuji oleh Allah inya sabar. Kan sabar termasuk takwa bagian batin, bagian hati. Sabarnya dosa-dosanya habis. Itulah kenapa lalu ujian Nabi kita, apabila kita menghilangi orang garing, sunnah kita nang begilang ini minta doa.
lawan nang garing. Kenapa? Karena orang nang garing itu kal malaikah, seperti malaikat, nisbahnya dosanya sudah diampuni, pada berdosa lagi. Karena pada sing dosaan lalu doanya makbul. Sunat kita nang diilang, kita nang minta doa. Ada kita nang ada di terbalik, nang garing minta doa kan. Ini ada paham. Doakan apalah, doakan aku dan aku sudah Allah hendak kawin. Doakan bilang datang ya. Nah, aturannya nang mendoakan itu nang kiri. Sunat nang garing ini mendoakan lawan nang datang. Kenapa? Karena doanya makbul. Mudahan nama ilangnya apa nih? Mudahan ini. Nang itu disuruh kita. Artinya di saat kita pakai buat andaikan dapat ujian misal garing, itu berdoa jangan boleh. Berdoa tambulu doa kita harap. Ayo doakan situ anak buah, doakan laki, doakan doakan anak, siapa yang doakan tambulu. Ini nang orang nang paham, nang inya mengerti. Di saat ujian itulah inya diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Dosa habis. Ini bagi orang awam. Adapun bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang kaya tapi banyak berdosa, tapi kenapa toh mereka masih diuji oleh Tuhan? Ujian Nabi asadul bala al-anbiya, summal ulama, summal awliya, summal ulama, summal amsal wal amsal. Paling berat ujian yang Allah beri adalah para anbiya, para nabi. Para nabi ini kekasih Allah berataan, orang yang dicintai oleh Allah, tapi ujiannya kena. Di bawah daripada para anbiya summal auliya, kemudian para auliya Allah Ta'ala kena juga ujiannya. Jangan dikira kali ujian. Di bawah daripada para aulia ujian yang genal itu summal ulama, yaitu ulama. Genal juga ulama ujian. Cuma kenapa mereka dilihat bina ada tapi ada ujian, bina liho mainnya orangnya kadang stres tuh ada. Kenapa? Karena diberi ilmu oleh Allah. Mereka paham, mereka mengerti ujian ini apa. Bukan melihat ujian itu sesuatu yang kali nyaman kadang, tapi mereka diperlihatkan oleh Allah di balik ujian itu ada nikmat. Nikmat yang Allah memberi menghendaki, yaitu di balik ujian tadi mereka diberi oleh Allah tarafuk, yaitu diangkat derajat mereka. Jadi orang-orang saleh apabila dihendaki ujian makin meninggikan derajat-derajat mereka. Dan awas sabar orang maka itu. Inilah pentingnya kita mengaji. Hukumnya kita mengaji ilmu masalah sabar, masalah syukur, masalah ridha, itu berataan hukumnya wajib, bukan sunnah. Supaya ridha kayak apa, supaya syukur itu kayak apa. Nah kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa-apa tegah Allah, apakah tegahan sesuatu yang nampak, yang nyata, yang zahir, ataupun tegahan yang batin. Kita kebanyakannya memahami waktu mengerjakan, menjunjung apa-apa yang disuruh oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, itu yang zahirnya. Nang batinnya kita nang belum tahu. Nang dilarang oleh Allah napa nang batin, yaitu sesuatu penyakit hati, macam utama, rakos, hasad,
iri dengki, ujub, takabur, riya, sum'ah, badayau, banyak. Ini kalau kita kada tahu, kalau kita kada mengaji, kemungkinan besar kita tergeli. Cuma kita ada bahasa. Nah ini ada ujubnya, nah ini ada sum'ahnya, nah ini ada riyaknya. Karena kada tahu, kemungkinan kita tergeli. Makanya kita penting belajar tahu masalah hati ini. Jadi ilmu yang manfaat ini ilmu yang mempelajari masalah kayak itu manfaat ilmunya namanya. Nah kemudian ujar sidin lagi, ilmu manfaat itu ilmu yang menambah di dalam pengenalmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia dan yang maha tinggi. Ilmu manfaat itu pulang bisa menambahi kita dalam beramal, dalam beribadah. Lalu berajin beramal, atujub beramal, itulah ilmu manfaat. Ini kita nangka ini. Misalnya nangka ini, kita gajian kita nangka hari-hari ini. Nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal fajr fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian ia berzikir, ingat kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Sembahyang subuh berjamaah, kada singugahan, berenai di sajadah, kada berugah, berzikir, berbacaan, apapun yang dibaca, dengan zikir itu mayusabu liqa'ilihi, sesuatu yang diberi pahala. Kenapa yang dibaca itu zikir dengannya, yasin kah, tahlil kah, salawat kah, kenapa pokoknya mau dibaca berpahala zikir dengannya. Nah sampai apabila ingin berbacaan berzikir tadi dan duduk berenai, kada berubah lagi. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian ia sembahyang sunat 2 rakaat, yaitu sembahyang sunat isyraq. Nah ini ujar Nabi, dia itu akan diberi pahala oleh Allah, pahala haji nang tamah, sempurna pahala haji. Kan ilmu nak ini. Nah kita mungkin mengalami apa subuh ini mungkin pada awal nang subuh dulu. Artinya kesempatan itu ada, jadi tinggal mengaturnya ini supaya kau mengerti ini. Kan waktu terbit matahari ini juga tadi para salat wujud kita awal misalnya ini. Karena kalau di mana ada kawal kesempatan kita, ya kan waktunya lain-lain harus sama. Setiap 3 hari waktu itu berubah, menit itu berubah. Nah lalu di lain waktu misalnya malam subuh apabila kita duduk bersubuh berenai berzikir sampai terbit matahari, kemudian sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ini kawan sehari sekali. Nah kemudian dalam hadis lain ada lagi sesuatu yang kita kawan mencari amalan, menambah nih amal dalam kehidupan kita, nang banyak kena nilainya. Apa? Ujian Nabi kita, mamin waladin bari yanzuru ila walidayhi nazara rahmah. Apa juga seorang anak nang bakti, nang menyenangkan kepada umat abahnya. Bakti itu menyenangkan lawan kita. Bakti kan yanzuru ila walidayhi, memandang seorang anak nang bakti malihati kepada umat abahnya dengan pandangan rahmat, pandangan sayang kepada kuitan. Sekali mata membuka ditulis pahala haji.
Sekali mata melihat kuitan ditulis pahala haji. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, kaifa law ra'aha kulla yaumin mi'ah marrah. Bagaimana kalau itu anak dalam seharinya dia melihat umat abahnya atau umatnya atau abahnya sehari 100 kali. 100 kali juga pahala hajinya. Ujian Nabi, iya. Saapa ia rancak melihat umat abahnya, saitulah ditulis pahala haji lawannya. Coba lihat. Inilah keuntungan kita kalau kuitan masih ada. Anak nang bakti, anak nang menyenangkan lawan kuitan. Baik-baik kita lawan abah. Jangan sampai kita menjadi anak nang durhaka lawan kuitan. Durhaka itu dosa kongkol, menyakiti perasaan kuitan, menyakiti pikiran kuitan, menyakiti hati kuitan, menyakiti awak kuitan. Itu namanya durhaka. Menampilkan kenyataan. Ucapan kita itu, kita berbandir lawan kuitan, kita ada boleh nyaring kepada sini. Nah itu aturannya. Banyak punya Nabi pulang orang-orang nang durhaka lawan umat lawan abah itu nang banyak tafawut, nang banyak terjadi adalah lawan lalakian. Harus tahu kita. Kenapa lalakian banyak nang tafawut durhaka? Karena kita lalakian seumur hidup kita dituntut bakti. Bukan umbah berbini ampe. Kebanyakannya di sini. Umbahnya berbini lawan kuitan kada hiran-hiran lagi. Dengan salahnya. Banyak penyebab kenapa seorang anak lalakian itu lawan umat abahnya durhukumnya durhaka, itu banyak umbahnya berbini. Lagi belum berbini rahat rajin ke rumah kuitan. Umpamanya berbini sebulan sekali aman, padahal setahun sekali. Nah kayak apa perasaan apabila perasaan kuitan itu ada hati kada nyaman, hati tersinggung, hati pingat, apa namanya? Ya kada nyaman. Saat itulah kita durhaka lawan kuitan. Makanya kuitan jauh, nah tinggal memuji dia. Telepon sini, mata, kayak apa dia, beritakan jangan, mungkin mati. Jangan sampai kita jadi pikiran situ, jangan sampai. Biar kayak apapun keadaan dunia yang ada lawan kita walau suki. Kalau lawan kuitan kita tapawut, kita tidak akan pernah merasakan nyaman benar. Orang yang durhaka kepada umat abahnya, tidak akan merasakan nikmat dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah murka. Keridaan Allah Ta'ala lawan kita lalakian ini andaknya di kuitan kita. Kemurkaan Allah pun andaknya di kemurkaan umat abah kita. Jadi terus aku hendak tahu Allah ridho atau kada lawan kita, lihati janaki dangari umat abah kita masing-masing kayak apa sidin lawan kita. Inilah pentingnya kita berkuitan bernama hidup, minta ampun, minta ridho lawan sidin. Ampuni ulut ma'ibah, menada dosa ulut ampuni akan ulut. Nah permasalahannya kan ada yang sudah meninggal kita berikan. Yang hanya masih hidupnya, makanya untung dan masih hidup. Pada banget. Jadi nama lihat tadi Pak, sekali melihat ditulis pahala haji. Melihat itu kayak apa? Nanti bersokol. Tam begini matanya. 2, 3, 4, 5, 6. Gigi-gigi ini namanya itu. Karena sering melihat kuitannya, rahat itu banyak tulisannya.
Itulah keuntungan kalau kita lawan kuitan pada jauh. Menjauh lawan kuitan, itulah akibatnya jauh nerangnya. Cuma kita parahnya tambul kuitan kada gampang duda sini harap dua kuitan kita. Karamat nang Allah beri nang hidup lawan kita adalah apabila kuitan kita masih hidup. Ambil kesempatan ini, doakan ulun makai, mudah ulun ini sama aja. Ini doanya kuitan lawan kita ini menempati sama dengan 70 doa wali. Mencari wali, kemana mencari wali? 70 itu orangnya pulang. Kamu melihat, cukup sekong aja di rumah kita ada kuitan kita, datangi sini, minta doa lawan sini. Nah kalau sudah meninggal kuitan kita, kada lain kada bukan kita harus menyenangkan sidin di kubur. Kita berniat hendak menyugihakan kuitan di kubur. Lawan nampak menyugihakan, lawan amal. Kita jangan kulir beramal. Caranya ini aja. Makanya penting kita mengaji napa-napa, amal napa, ibadah napa, nakawan digawi. Kenapa? Supaya kulitan dapat jual. Kita ini kalau beramal beribadah, apapun yang kita gawi, otomatis mama abah kita yang sudah meninggal dapat jual. Walau kita kada membaca dua arwahnya, langsung dapat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis pahala yang kalian perbuat ya Tuhan. Wa atharahum, dan pahala orang-orang yang di bawah engkau itu anak-anak kalian. Makanya kalau mati manusia putus amalnya kecuali 3. Namanya nyambung ke kubur kita. Nah nomor 3 wawaladin soleh, anak yang soleh. Kitanya harus rajin, jangan boleh beramal kita itu ini sampai ke kubur kuitan kita. Alhamdulillah anakku hidup mandiri ini. Karena kita baca dua arwah ini kan baunya langsung otomatis. Itulah istimewanya seorang anak. Keuntungan kita bisa anak itu. Kita apa itu? Jalurna amal jariah nih. Nang 3 macam nang kalau kita mati ampih kita akan lagi menambah pahala kecuali 3. Pertama sedekah jariah, nang kedua ilmu nang bermanfaat, ketiga anak nang saleh. Ketiga-tiga ini menambahi pahala lawan kita. Nah kita beramal beribadah menambahi akan pahala kuitan kita. Menambahi inilah nang maulah sidin imun ketujuh senang lawan kita. Senangnya sidin itulah nang disebut dengan berbakti. Kalau kuitan masih hidup, kawak kita melihat, kawak kita menyaksikan sidin senang gembira lawan kita. Itulah bakti ngarannya. Siapa yang bakti, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum ya Allah, berkah selamat dunia akhirat. Bagi manusia nahaja fi dunia wal akhirat. Dan Allah Ta'ala ambil kita semua, anak-anak kita, zuriat kita. Beliau kami hamba Allah yang saleh, yang salihah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang taat kepada orang tua kita, yang berbakti kepada orang tua, yang bisa menyenangkan kepada orang tua, yang bisa membalas kebaikan orang tua kita ala diniyah wa ala man wabihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Ladiyyin Amin. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nabiyyin wa hibban mursalin wa alina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jimina bil afiyah. Yasir umrana wa bihawajina wa la fi dunya wa la sallallahu ahyina bil iman wa tawfana ma'al iman wa sallim min ad-dunya bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman ya rahim ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma tubna wa ij'alna li kulli wahidin minna wa li zurriyyatina min al-barina bi rasulillah wa min al-barina masyikhina wa min al-barina bil walidin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.